Karno belum lama merantau ke kota. Usianya baru 24 tahun. Tamat SMA saja sudah jadi kebanggaan di kampung. Kini, ia bekerja sebagai sopir di kantor DPRD kota. Sebuah pekerjaan yang awalnya terasa terlalu besar untuk dirinya. Tubuhnya kekar karena terbiasa kerja keras di desa. Wajahnya sederhana, tapi tatapannya jujur. Di kantor itu, Karno berkenalan dengan sosok yang membuat darah mudanya sering berdesir. Ibu Rini Sasmita. Anggota dewan, usianya 42 tahun. Wanita yang punya wibawa sekaligus pesona. Rambut hitamnya selalu rapi, senyumnya manis, dan ada cara bicara yang membuat orang merasa diperhatikan. Awalnya Karno hanya kagum, tapi entah mengapa setiap kali Rini masuk mobil, aroma parfumnya menusuk sampai dada, membuat Karno salah tingkah. Tatapan singkat di kaca spion pun kadang terasa lebih panjang daripada seharusnya. Rini pun bukan tak sadar. Di balik kacamata hitamnya, ia sering memperhatikan sopir muda itu. Caranya menggenggam setir, tubuh tegapnya saat membukakan pintu, dan kesopanannya yang membuat hati wanita dewasa ini terasa hangat. Ada sesuatu yang nakal, tapi manis menyelinap di hatinya. Rasa ingin tahu lebih dalam tentang Karno. Hari-hari yang awalnya formal, perlahan berubah jadi obrolan ringan. Dari sekedar, "Jalan macet ya, Nok," hingga candaan kecil yang membuat Karno salah tingkah. Dan di setiap jeda perjalanan, ada ruang-ruang hening yang penuh degup rahasia. Sebelum duduk di balik kemudi mobil dinas DPRD, hidup Karno jauh dari kata rapi. 2 tahun lebih ia habiskan di terminal, mengikuti pamannya yang lebih dulu merantau. Lingkungan itu keras, penuh asap rokok, mabuk, dan dunia malam yang sering menjeratnya dalam pelukan perempuan bayaran. Karno muda pernah larut di sana, seperti sungai yang hanyut dalam arus kotor. Namun, satu persatu teman premannya tumbang. Ada yang masuk penjara, ada yang terjerumus makin dalam. Karno mulai merasa hidupnya hampa. Kesempatan baru datang ketika seorang kenalan di kampung menawarinya pekerjaan supir di kantor DPRD kota. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, tapi jalan untuk berubah, untuk menata hidup. Kini, di balik seragam supir yang sederhana, Karno mencoba menjadi orang baru. Ia lebih banyak diam, sopan, dan berusaha menahan diri dari kebiasaan lamanya. Tapi entah mengapa, ketika bersama Ibu Rini Sasmita, anggota dewan yang jadi penumpang tetapnya, Karno sering merasa jantungnya kembali berdetak tak karuan. Seolah masa lalu dan masa kini saling tarik-menarik dalam dirinya. Rini, wanita 42 tahun yang mapan dan berkelas, punya wibawa yang membuat banyak orang segan. Namun bagi Karno, senyum Ibu Rini justru terasa seperti godaan lembut yang menembus dinding kesopanan yang sedang ia bangun. Ada bisikan nakal dalam hatinya, bisikan yang mengingatkannya pada dunia lama. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada hangat yang berdosa, namun juga manis. Rini Sasmita dikenal sebagai salah satu anggota dewan paling disegani. Usianya sudah menginjak kepala 4, tapi paras cantiknya seolah menolak tua. Tubuh rampingnya masih terawat, dengan anugerah indah yang cukup menonjol di beberapa bagian penting. Sebuah pesona yang sering diam-diam membuat banyak pria mencuri pandang, meski tak ada yang berani terang-terangan. Setiap kali melangkah ke ruang sidang, pembawaannya selalu tegas, suaranya mantap, dan tatapannya berwibawa. 2 periode menjabat membuat semua orang menghormatinya. Bagi halayak, Rini adalah simbol ketegasan sekaligus kecantikan yang berkelas. Namun di balik citra itu, tersembunyi sisi lain yang jarang diketahui orang. Sudah 8 tahun, ia hidup menjanda, tanpa anak, hanya ditemani seorang pembantu di rumah besar yang sepi. Kesibukan kerja dan usaha membuatnya terlihat kuat, tapi begitu malam tiba, kesepian sering menyerang. Hatinya rapuh, dan kadang ia bertanya, sampai kapan harus sendiri? Pertemuan dengan Karno, sopir mudanya, perlahan membuat dinding itu retak. Ada sesuatu dari pemuda desa itu yang membuatnya merasa hidup kembali.
Bukan hanya karena tubuh kekar dan wajah jujurnya, tapi karena aura polos bercampur liar yang mengingatkannya pada hangatnya cinta. Sesuatu yang sudah lama ia kubur bersama kesendirian. 3 bulan sudah, Karno menjalani rutinitas sebagai sopir sekretariat DPRD. Awalnya, ia hanya antar jemput tamu, kadang mengantar dokumen, dan sesekali menemani perjalanan dinas. Pekerjaan itu terasa tenang, jauh berbeda dengan kehidupan kelam yang pernah ia jalani di terminal. Sampai suatu hari, kabar itu datang. Sopir pribadi Ibu Rini Sasmita, seorang pria tua yang sudah lama setia mengabdi, mengajukan pengunduran diri karena ingin menikmati masa pensiunnya di kampung. Posisi itu kosong, dan sekretariat menawarkan nama Karno sebagai pengganti. Bagi Karno, ini kesempatan besar. Mengemudikan mobil dinas seorang anggota dewan bukan hal kecil. Tapi di balik rasa bangga, ada juga degup jantung yang tak menentu. Ia tahu betul siapa yang akan duduk di kursi belakang. Wanita anggun berwibawa yang diam-diam sering membuatnya salah tingkah. Hari pertama Karno resmi menjadi sopir pribadi Bu Rini, suasana terasa berbeda. Pagi itu, ia membukakan pintu mobil dengan sikap penuh hormat. Rini melangkah masuk, mengenakan setelan jas sederhana yang membalut tubuh rampingnya. Aroma parfumnya menyusup halus, membuat Karno harus menelan ludah pelan-pelan. "Mulai hari ini, kamu yang antar saya ya, Karno?" Ucap Rini, suaranya tegas namun lembut, seolah menegaskan sekaligus menenangkan. "Iya Bu, saya siap." Karno menunduk, tapi lewat kaca spion, ia menangkap senyum tipis yang entah kenapa membuat dadanya bergetar. Sejak hari itu, hampir setiap waktu mereka habiskan berdua di dalam mobil. Perjalanan ke kantor, rapat-rapat luar kota, hingga kunjungan ke usaha-usaha yang dikelola Rini. Obrolan awalnya kaku, hanya soal jalanan macet atau jadwal rapat. Tapi perlahan, satu demi satu lapisan formalitas mulai terkikis. Rini sering melontarkan pertanyaan ringan. "Kamu asli mana, No?" Atau, "Kenapa dulu mau jadi sopir di sini?" Dan Karno dengan polosnya menjawab seadanya, walau kadang matanya tak berani menatap terlalu lama. Di sisi lain, Rini mulai memperhatikan lebih banyak dari sekedar jawaban. Cara Karno menggenggam setir, sikap sopannya, bahkan tatapan matanya yang jujur tapi menyimpan sesuatu. Ada kehangatan di sana, kehangatan yang diam-diam membuat hatinya yang sepi kembali berdetak. Malam itu, rapat di gedung DPRD baru selesai lewat jam 10. Gedung mulai sepi, hanya tersisa beberapa staf yang sibuk membereskan berkas. Karno sudah menunggu di parkiran, berdiri tegak di samping mobil hitam mengilap. Begitu Bu Rini turun dari tangga, Karno cepat-cepat membukakan pintu. Malam itu, Rini mengenakan blus putih dengan blazer setengah terbuka. Rambutnya sedikit terurai, wajahnya tampak lelah, tapi tetap anggun. "Capek, Noh," katanya sambil menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuh ke jok. Karno tersenyum kecil. "Iya Bu, saya antar pulang pelan-pelan aja, biar bisa istirahat di jalan." Mobil melaju menembus jalanan kota yang mulai lengang. Lampu jalan menari di kaca jendela. Bayangan cahaya sesekali jatuh di wajah Rini. Karno sempat mencuri pandang lewat kaca spion. Melihat mata itu terpejam setengah, bibirnya yang basah digigit pelan, seolah menahan lelah. Rini membuka mata, menangkap lirikan Karno. "Kamu kenapa, No? Dari tadi kayak nyuri-nyuri lihat saya." Senyumnya tipis, tapi ada nada menggoda. Karno buru-buru mengalihkan pandangan. Enggak Bu, saya cuma takut Ibu ketinggalan arah pulangnya." Rini terkekeh kecil, suaranya manis tapi dalam. Alasan. Padahal saya tahu, sopir muda suka kepo sama penumpangnya." Hening sejenak, hanya suara mesin mobil dan alunan musik pelan dari radio. Rini menyilangkan kaki, sedikit merapatkan blazer, tapi gerakan itu justru membuat Karno makin salah tingkah. "Karno?" Panggil Rini pelan. "Iya Bu." "Kamu masih muda? Umur berapa sekarang?" 24 Bu." Rini menatapnya lama, lalu senyum samar.
24 ya? Setengah umur saya. Ia menoleh ke jendela, tapi suara lirihnya tetap terdengar jelas. Kadang saya iri sama anak muda. Masih punya banyak waktu, masih penuh tenaga. Karno tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hatinya ada desir aneh. Antara kasihan, kagum, sekaligus tertarik. Mobil terus melaju, tapi suasana terasa makin sempit. Aroma parfum Bu Rini bercampur dengan hawa malam, membuat ruang kabin seperti penuh rahasia. Dalam hati Karno berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Kalau terus begini, bisa-bisa iman goyah." Namun di sisi lain, Rini justru tersenyum samar. Matanya sesekali melirik ke arah pemuda sopirnya itu. Senyum seorang wanita yang mulai menemukan kembali getaran lama yang sempat hilang. Mobil terus melaju di jalanan kota yang sudah sepi. Lampu-lampu toko banyak yang padam. Hanya sesekali warung kopi 24 jam terlihat masih buka. Rini bersandar di kursi, menatap keluar jendela, lalu tiba-tiba membuka percakapan. "Karno?" Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Iya, Bu? Saya baru sadar, selama ini belum banyak ngobrol sama kamu ya? Padahal sudah sebulan lebih jadi sopir saya. Maaf ya, saya kebanyakan sibuk rapat." Karno tersenyum, agak kikuk. "Nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kerja, saya ngerti." Rini melirik ke kaca spion, matanya serius. "Kamu udah nikah, No? Atau punya pacar?" Karno hampir salah injak pedal, wajahnya memanas. "Belum, Bu. Jangankan nikah, pacar aja nggak punya. Ya begini, Bu, orang desa, tamat SMA langsung kerja. Saya sempat ikut paman di terminal, terus dapat kerjaan di sini. Bersyukur banget rasanya." Begitu. Jadi kamu asli desa mana, No?" "Desa kecil di pinggir kota, Bu. Lumayan jauh juga kalau pulang. Makanya saya ngekos dekat kantor biar gampang." Rini mengulum senyum tipis. Ada rasa hangat mendengar polosnya Karno. Ia lalu balik bertanya, Tapi saya heran, Bu." Karno memberanikan diri. "Udah sebulan lebih saya kerja sama ibu. Kok saya nggak pernah lihat suami atau anak ibu ya?" Suasana mobil seketika hening. Karno menyesal sudah bertanya begitu. Tapi Rini justru menghela napas panjang. "Saya sudah lama sendiri, No. 8 tahun. Suami meninggal, anak juga nggak ada. Jadi ya beginilah, sepi." Karno menoleh sekilas, melihat raut wajah Rini yang berbeda. Bukan budewan yang berwibawa, tapi seorang wanita rapuh yang kesepian. Ia buru-buru mengalihkan pandangan ke jalan lagi. "Maaf, Bu, saya nggak bermaksud lancang." Rini tersenyum pahit. "Nggak apa-apa, No. Justru saya senang ada yang tanya. Jarang ada yang peduli." Hening kembali mengisi kabin. Hanya suara mesin yang terdengar. Sampai akhirnya Rini bersuara lagi. Kali ini dengan nada yang tak biasa. "Karno, kamu kan masih ngekos ya?" "Iya, Bu, di gang belakang pasar." "Kenapa nggak pindah aja ke rumah saya? Ada kamar khusus supir di belakang, jadi lebih gampang kalau sewaktu-waktu saya butuh diantar. Lagian, saya juga nggak enak kalau anak muda harus ngekos di tempat sempit, sementara rumah saya kosong, banyak ruang." Karno tercekat. Tawaran itu seperti kilatan petir di dada. Tinggal serumah dengan Bu Rini, wanita yang tiap hari membuat jantungnya bergetar. Ia menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Apa enggak merepotkan, Bu?" Rini menatap lurus ke arahnya. Senyumnya samar tapi syarat makna. "Justru kamu akan bikin saya merasa ada teman. Rumah itu terlalu sepi, No." Sore itu, Karno menurunkan tas lusuhnya di ruang tamu rumah kayu dekat terminal. Ia berniat mengabari akan pindah dari kosan ke rumah mewah majikannya. Ratno, pamannya yang berkulit legam dengan tatapan tajam, langsung menyambut dengan tawa keras dan pelukan bau asap rokok. "Ponakan jagoanku!" Ratno menepuk bahu Karno dengan keras. "Katanya mau kerja di rumah anggota dewan. Hah, luar biasa. Pamanmu ini bangga sekali. Siapa sangka bocah desa kita bisa sampai ke rumah orang besar." Karno tersenyum kikuk, menunduk. "Iya, Paman. Katanya rumahnya besar.
ada kerjaan buat saya. Semoga bisa jadi rezeki baru. Ratno menyalakan rokok lagi. Asapnya mengepul seperti ular di udara. Matanya menyipit menatap Karno, seakan sedang menimbang-nimbang. Kerja di rumah mewah. Wah, itu bukan cuma kerja, Karno. Itu kesempatan emas. Orang kaya itu banyak uangnya. Kadang uangnya jatuh ke lantai aja nggak diambil. Kau harus pinter-pinter jaga posisi. Nada suaranya terdengar seperti nasihat, tapi ada sengatan licik di dalamnya. Dalam hati, Ratno mulai berimajinasi. Ponakan polos ini bisa dijadikan kunci. Kalau Karno dekat dengan majikannya, siapa tahu ia bisa membuka jalan untuknya. Barang berharga, uang tunai, atau bahkan rahasia yang bisa diperas. Karno hanya menunduk sopan, tidak menyadari guratan niat jahat di balik tawa pamannya. Ratno menepuk lututnya sambil terkekeh. Ingat, kalau dapat rezeki lebih, jangan lupa sama pamanmu ini. Kau tahu, hidup keras di terminal ini butuh banyak pelicin. Karno mengangguk polos, sementara di dalam hatinya hanya ada rasa syukur karena sebentar lagi punya tempat tinggal dan pekerjaan baru. Ia tidak tahu bahwa bayangan pamannya akan ikut terbawa ke rumah Burini, menunggu kesempatan untuk menjerat. Di tengah obrolan yang penuh asap rokok, Bik Atun, istri paman Ratno, keluar dari dapur dengan baki sederhana. Tangannya yang kasar karena sering mencuci dan mengulek sambal tetap tampak lembut ketika menaruh 2 cangkir kopi hitam di meja kayu. "Ini kopinya, Le. Masih panas. Hati-hati," ucapnya lirih, menatap Karno dengan senyum tulus. Ratno langsung meraih cangkir itu, meniup permukaan kopi, lalu menyeruput tanpa basa-basi. Sementara Karno mengangguk hormat, kedua tangannya meraih cangkir itu dengan penuh takzim. "Le," Bi Atun duduk di kursi bambu dekat Karno. Suaranya pelan tapi mengandung wibawa seorang ibu. "Kerja yang baik ya, jujur, jangan neko-neko. Jangan ikut-ikutan pamannya ini yang mulutnya besar tapi rezekinya sering kabur gara-gara salah jalan." Ratno mendengus, pura-pura tak peduli, padahal kupingnya panas. Karno tersenyum malu. "Iyo Bi, Karno bakal kerja sungguh-sungguh." Bik Atun menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menitipkan doa lewat tatapannya. "Siapa tahu nanti kalau kamu berhasil, bisa ikut bantu nasib kami juga. Anak-anakku sepupu kami itu masih butuh banyak biaya sekolah. Tapi ingat satu hal, Le." Ia menunduk sebentar, suaranya makin lirih. "Majikanmu perempuan kan? Hati-hati bawa diri, jangan sampai tergoda melakukan hal yang gak pantas hanya gara-gara khilaf hasrat akibat pandangan mato. Banyak laki-laki jatuh bukan karena kurang pinter, tapi karena kalah menahan diri." Karno tercekat. Nasihat itu terasa berat tapi penuh makna. Ia mengangguk kuat. "Inggih Bi, Karno janji bakal jaga diri." Ratna tertawa keras. Perempuan kalau ngomong memang panjang. Sudahlah, Karno tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting bawa pulang duit. Bik Atun hanya menatap suaminya sekilas, lalu kembali menatap Karno dengan senyum sabar. Dalam hati, ia lebih percaya pada kebaikan hati ponakannya ketimbang pada mulut besar suaminya sendiri. Hari pertama Karno pindah ke rumah Burini, suasana hatinya campur aduk. Mobil dinas yang ia setir tadi siang masih terparkir rapih di garasi luas berlantai marmer. Malam itu ketika Burini menunjukkan kamar khusus sopir di bagian samping rumah, Karno hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kasurnya empuk, sprei putih bersih, AC dingin, bahkan ada kamar mandi dalam lengkap dengan shower air panas. Bagi Karno yang dulu terbiasa tidur di bangku terminal atau losmen murahan, kamar itu terasa bagai hotel bintang 4. Ia sempat berdiri lama di depan kaca besar, menatap pantulan dirinya sambil bergumam. "Lele, iki nasibmu pancen berubah tenan." Tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu kecil menghampiri. Seorang wanita muncul di ambang pintu, membawakan sebotol air mineral. Rambutnya diikat rapih, wajahnya bersih, dan seragam kerjanya
bukan daster lusuh ala sinetron, melainkan kemeja abu-abu dengan apron hitam bertuliskan staff. Mas Karno ya? Sapanya ramah. Saya Darsi, biasa dipanggil Mbak Darsi. Saya yang ngurus rumah ini. Karno sedikit gugup, mengangguk sambil tersenyum kaku. Oh iya Mbak, matur nuwun. Darsi meletakkan air mineral di meja, lalu memperhatikan kamar itu sebentar. Semoga nyaman Mas, di sini semua serba rapi. Bu Rini orangnya disiplin. Kalau ada yang kurang, bilang saja ke saya. Karno masih heran melihat gaya Darsi yang benar-benar berbeda dari bayangannya tentang seorang pembantu. Wah, kalau pembantunya saja kayak gini, gimana majikannya ya? Batinnya sempat berkelana. Sebelum buru-buru ia tepis. Nasihat Biatun mendadak terngiang. Hati-hati bawa diri, Le. Darsi tersenyum, lalu pamit. Istirahat Mas, besok pasti mulai repot antar jemput Bu Rini. Jangan kaget, ritme kerjanya padat. Karno mengangguk lagi, kali ini lebih tenang. Saat Darsi hendak berbalik meninggalkan kamar, Karno refleks menahan tangannya. Sentuhan itu terjadi begitu saja, hangat, membuat keduanya sama-sama kaget sepersekian detik. Maaf Mbak, Karno buru-buru menarik tangannya kembali. Wajahnya memerah, tapi lirih ia berucap. Mau nanya, itu cara nyalain TV sama AC gimana ya? Sama shower di kamar mandi, saya belum pernah pakai yang beginian. Darsi menahan tawa kecil, menutup mulutnya sopan. Aduh, Mas Karno polos bener. Kayak anak desa baru pertama masuk hotel aja. Karno hanya bisa garuk-garuk kepala, senyum kaku. Dengan sabar, Darsi mendekat lagi. Ia menekan remote AC, terdengar bunyi bip, lalu angin dingin berhembus. Nah, ini gampang. Kalau mau hangat, tekan yang gambar matahari. Karno memperhatikan serius, seolah sedang belajar ilmu baru. Oh alah, gampang ternyata Mbak. Saya kira ribet. Darsi tergelak. Mas Karno ini wajahnya sangar, tapi aslinya lugu. Mereka lalu ke arah TV. Darsi jongkok sedikit, menunjuk tombol remote, sementara Karno ikut menunduk dari samping. Bahu mereka hampir bersentuhan, membuat Karno menahan napas. Aroma sabun lembut dari tubuh Darsi menusuk hidungnya, berbeda jauh dengan bau terminal yang dulu akrab di masa lalunya. Kalau shower, sini saya tunjukin, ucap Darsi berjalan ke kamar mandi. Karno mengikutinya. Darsi membuka pintu kaca, menyalakan keran, lalu memutar tuas kecil hingga air panas menetes deras. Nah, kalau mau hangat, tinggal diputar ke arah kanan. Jangan salah, nanti bisa kepanasan. Karno melongo, matanya terpaku pada bulir air yang jatuh, lalu sekilas kembali menatap Darsi. Senyumnya gugup. Makasih ya Mbak, saya benar-benar buta soal beginian. Darsi tersenyum ramah, menepuk lengan Karno ringan. Santai aja Mas, nanti juga terbiasa. Tapi jangan tiap kali manggil saya buat nanyain tombol ya. Karno terkekeh malu, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang berdesir aneh. Campuran kagum, malu, dan deg-degan. Sejak malam pertama Karno menempati kamar supir, hati Darsi diam-diam berbunga. Ia tidak menunjukkannya, tapi ada rasa hangat yang mengalir setiap kali mendengar langkah Karno di koridor atau melihat sosoknya duduk di teras. Hampir 2 tahun terakhir, kamar itu kosong. Darsilah yang sendirian mengurus rumah besar itu, menyapu halaman, merapikan ruang tamu, menyiapkan makanan. Sesekali Bu Rini memang ada di rumah, tapi lebih sering ia sibuk dengan rapat dan kunjungan kerja. Sepeninggal sopir lama yang pensiun, rumah ini seakan sunyi. Hanya suara jam dinding dan dengung kulkas menemani hari-harinya. Kini, dengan hadirnya Karno, kesunyian itu pecah. Ada tawa canggung saat Karno bertanya soal remote. Ada obrolan singkat ketika ia baru pulang narik mobil dinas. Bahkan sekadar mendengar suara pintu kamarnya ditutup pun membuat Darsi merasa rumah ini hidup lagi. Darsi sering pura-pura sibuk saat Karno lewat. Padahal matanya diam-diam mengikuti langkah pemuda itu. Bukan hanya karena wajah Karno yang khas desa dengan sorot mata polos.
Tapi juga karena tubuhnya yang kekar alami hasil kerja kasar bertahun-tahun. Ada daya tarik maskulin yang tak bisa diabaikan, meski Darcy berusaha tetap terlihat profesional. Dalam hati kecilnya, ia membatin, "Ah, Gusti, ternyata ada juga yang bisa bikin aku senyum-senyum lagi. Semoga bocah ini betah kerja di sini." Malam itu, Karno masih duduk di tepi ranjang. Sementara Darcy berdiri di dekat lemari, sedang menunjuk tombol lampu baca yang bisa diredupkan. "Nah mas, kalau ini lampunya bisa diatur. Biar kalau mau tidur nggak terlalu terang," jelas Darcy sambil tersenyum. Karno mengangguk-angguk polos. Matanya sesekali menatap wajah Darcy terlalu lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Suasana terasa hangat, ada tawa kecil, ada canggung manis. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan halus di pintu. Tanpa menunggu lama, pintu terbuka dan muncullah sosok Bu Rini. Ia mengenakan daster satin sederhana, rambutnya tergerai, namun auranya tetap anggun dan berwibawa. "Malam-malam kok rame sekali di kamar sopir?" ucap Bu Rini datar, tapi tatapannya tajam. Karno langsung berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Maaf Bu, saya tadi cuma tanya Mbak Darcy, cara pakai lampu sama AC." Darcy ikut panik, buru-buru menunduk. "Iya Bu, saya cuma jelasin fasilitas kamar. Takutnya Mas Karno bingung." Hening sejenak, Bu Rini melangkah masuk, matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada wajah Karno yang masih memerah. Ada senyum samar di bibirnya, sulit ditebak apakah itu gurauan atau sindiran. "Bagus kalau Karno mau belajar, tapi jangan bikin Darcy lember juga ya," ucapnya pelan, lalu menoleh pada Darcy. "Kamu juga Darcy, jangan terlalu lama di sini. Besok masih banyak kerjaan." Darcy mengangguk cepat. "Siap Bu." Ia lalu pamit, berjalan keluar dengan wajah menahan kikuk. Tinggallah Karno sendiri di kamar, bersama Bu Rini. Wanita itu berdiri beberapa langkah darinya, menatap pemuda itu seakan ingin membaca isi kepalanya. Karno hanya bisa menunduk, jantungnya berdebar. "Karno," suara Bu Rini rendah, lembut tapi penuh wibawa. "Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Ingat, rumah ini ada aturannya. Kamu ngerti maksud saya?" Karno menelan ludah, mengangguk cepat. Iya Bu." Senyum tipis Bu Rini muncul. Lalu ia berbalik, meninggalkan kamar. Namun sebelum pintu tertutup, Karno sempat menangkap aroma lembut parfumnya. Dan sejenak tubuhnya merinding. Ada sesuatu yang berbeda di balik sosok majikannya itu. Auranya bukan hanya berwibawa, tapi juga menggoda. Jam sudah lewat tengah malam, tapi Karno masih belum bisa tidur. Bukan karena tidak nyaman, justru sebaliknya. Kamar barunya terlalu nyaman. Ia rebah di kasur empuk, jemarinya sesekali meraba sprei putih yang licin dingin. "Gusti, iki rasane koyo mimpi, ora pengen turu aku, sayang kelangan waktu nih," batinnya berbisik. Sementara itu, di sudut kota, rumah kontrakan reot dekat terminal masih menyisakan bau asap rokok bercampur anyir karat genteng bocor. Nafas Big Atun belum sepenuhnya reda. Ia berbaring dengan wajah menghadap dinding, masih hangat oleh keintiman barusan. Di sampingnya, Ratno, suaminya, sudah menyalakan sebatang rokok lagi meski keringat di dadanya belum kering. Ratno menghembuskan asap ke langit-langit lalu terkekah kecil. "Atun sayang, nggak lama lagi kamu bakal lebih bahagia. Kita nggak selamanya tidur di dipan kayu klotak-klotek ini. Bayangin aja, malam-malam seperti ini bakal kita lewati di ranjang empuk, di rumah mewah, nggak ada bocor, nggak ada tikus lari-lari." Big Atun spontan menoleh, matanya melotot. "Pak Neh, ngomong apa sih kamu?" Suaranya pelan tapi penuh tekanan. "Jangan bilang kamu kepikiran nyuruh Karno berbuat yang aneh-aneh di rumah majikannya." Ratno hanya nyengir, menepuk paha istrinya. "He Atun, hidup itu butuh akal. Karno itu kunci. Dia polos, nurut. Kalau dia pintar dekat sama majikannya, siapa tahu rezeki besar ke bawah ke kita.
Kamu mau kan hidup enak? Big Atun menghela napas panjang, menepis tangan suaminya. Hatinya berdesir ngeri. Astagfirullah. Gusti, kok pikiran suamiku tambah ngawur? Ia menatap wajah Ratno dengan getir, sadar kalau laki-laki di sampingnya makin hari makin sulit dituntun. Pak Nih, aku cuma minta satu. Jangan bawa-bawa Karno ke jalan yang salah. Anak itu lagi pingin berubah. Kalau kamu paksa dia ngikutin cara hidupmu, aku takut dosanya malah jatuh ke kita juga, bisiknya. Ratno tak menjawab. Hanya derai tawa kecilnya yang terdengar, bercampur asap rokok yang semakin menebal di langit-langit kamar reyot itu. Pagi itu, setelah mengantarkan Bu Rini ke kantor Pemda untuk rapat dengan anggota DPRD, Karno sebenarnya masih ingin duduk sebentar. Tapi Bu Rini menepuk lengannya sambil berkata pelan, "Kamu pulang saja dulu, Noh. Nanti sore atau malam jemput lagi. Saya ikut rombongan ke desa." Karno mengangguk patuh, meski hatinya sedikit berat melepas. Saat kembali ke rumah besar itu, suasananya sunyi. Hanya terdengar suara burung gereja di pohon mangga depan teras. Karno membuka pintu dan aroma tumisan bawang langsung menyambut. Dari dapur, Darsih tergopoh sambil mengibaskan kangen karena asap. "Aduh Noh, maaf ya telat, aku kelamaan nunggu beras tanak, baru bisa sarapan sekarang," katanya sambil tersenyum. Keringat di pelipisnya membuat wajahnya tampak makin segar. Karno tertawa kecil, menaruh jaketnya di kursi. "Nggak apa-apa mbak, saya malah seneng, jadi bisa sarapan bareng." Darsih meliriknya sekilas, ada semburat merah di pipinya. Mereka pun duduk berhadapan di meja makan, hanya ada 2 piring nasi hangat, sayur lodeh, dan ikan goreng. Suasana itu sederhana tapi justru terasa akrab. Karno yang biasanya makan cepat kali ini agak menahan diri, sambil sesekali melirik tangan Darsih yang lincah mengiris cabai kecil. "Kalau Bu Rini pergi lama gini, rumah jadi sepi ya, Nok?" tanya Darsih pelan. "Iya mbak, tapi ada Mbak Darsih, jadi nggak sepi banget," jawab Karno, separuh bercanda. Darsih mendongak, matanya beradu sesaat dengan Karno. Ada senyum tipis tapi tatapan itu lebih lama dari biasanya. Jantung Karno berdebar tanpa alasan jelas. Mereka kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan piring masing-masing. Namun setiap sendok terasa seperti jeda panjang yang membuat udara di ruang makan itu penuh dengan sesuatu yang tak terucap. Sarapan itu sebenarnya sederhana, tapi perhatian Karno malah ke hal lain. Darsih pagi itu masih pakai baju kerja rumah. Blus warna krem tipis dengan kancing di depan, agak longgar di bahu, tapi ketat di bagian dada karena kainnya ketarik. Ditambah kain jarik batik yang diikat seadanya di pinggang. Rambutnya digelung asal, beberapa helai jatuh menutupi pelipis. Keringat kekil di lehernya membuat kulit sawo matang itu berkilau samar. Karno sempat menghela nafas dalam hati. Mau tak mau, bayangan yang muncul di kepalanya mirip film-film yang pernah diam-diam dia tonton di warung rental. Apalagi saat Darsih membungkuk sedikit untuk mengambil sambal, kain jarik yang dililitkan menempel pada bentuk tubuhnya. Karno agak grogi makan di depan Darsih. Tangannya kikuk, sampai-sampai sambal belepotan di sudut bibir. "Aduh no, kayak bocah aja kamu ini," ucap Darsih tergegeh kecil, lalu spontan mengambil tisu. Dengan lembut, ia menyeka bibir Karno. Karno diam terpaku. Wangi sabun mandi dan tubuh wanita itu terasa dekat. Tangannya refleks sedikit bergeser. Entah bagaimana, punggung tangannya menyenggol bagian dada Darsih yang menegang di balik blus tipis itu. Detik itu, waktu seakan berhenti. Karno tersentak dan buru-buru menarik tangannya. Ampun mbak, saya nggak sengaja, sumpah," katanya terbata menahan malu. Darsih membeku sebentar, lalu menatap Karno dengan senyum tipis yang entah mengandung pengertian atau justru godaan. Ia tidak langsung marah, malah menurunkan tisu perlahan. "Dasar anak desa polos, hati-hati ya, jangan kebiasaan," katanya lirih, tapi suaranya agak bergetar. Sambil kembali duduk, Darsih mencoba menutupi pipinya yang ikut merona. Namun Karno tahu ada sesuatu yang tidak biasa terjadi barusan.
Dalam hati, Darsi ikut berdebar. Sudah 3 tahun ia setia mengabdi di rumah Bu Rini. Hanya pulang sekali setahun saat lebaran. Rindu pada anak dan suami sudah ia kubur dalam-dalam. Malam-malamnya sering sepi, hanya ditemani bayangan yang tak bisa dipeluk. Senggolan kecil dari Karno tadi terasa seperti membangkitkan sesuatu yang sudah lama ia kubur. Hangat, nakal, dan berdosa. Tapi justru di situ letak bahayanya. Darsi menelan ludah, berpura-pura sibuk membereskan piring. Sementara Karno menunduk dalam-dalam, wajahnya masih memerah. Keduanya sama-sama tahu, ada api halus yang tiba-tiba menyala dan sulit untuk dimatikan begitu saja. Selesai sarapan, Karno masih duduk kikuk di kursi menunggu piring diangkat. Tapi tiba-tiba Darsi menoleh, suaranya pelan tapi penuh arti. "Karno, bantuin Mbak sebentar yuk di kamar belakang. Kamu mau kan?" Karno langsung menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Otaknya mencoba mencari alasan, tapi jiwa mudanya justru senang dengan ajakan itu. Sebelum sempat ia jawab, tangan Darsi sudah lebih dulu menarik pergelangan tangannya. Lembut tapi mantap, menuntunnya melangkah menuju kamar belakang. Karno hanya bisa menurut, setengah kaget, setengah girang. Di saat pintu kamar tertutup perlahan, cerita kecil pun dimulai di rumah itu. Dan biarlah sisanya jadi rahasia yang hanya bisa diisi oleh imajinasi masing-masing. Cukup lama pintu kamar belakang itu tertutup, hingga akhirnya suara engsel berderit pelan terdengar. Karno keluar dengan rambut berantakan, wajah masih menyimpan rona yang sulit disembunyikan. Tangannya sibuk merapikan kancing kemeja yang sempat terlepas, sementara ponselnya bergetar kencang di saku. Refleks, ia mengangkatnya. Ponsel diapit antara bahu dan telinga, tangannya masih sibuk merapikan diri. "Karno, nanti malam jemput saya ya, jam 9. Di hotel tempat rapat ini, jangan telat." Suara Bu Rini terdengar di seberang, tenang tapi berwibawa seperti biasa. Karno tercekak sesapat, antara kaget, grogi, dan entah kenapa seolah merasa tertangkap basah. Padahal Bu Rini jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di balik pintu kamar belakang, Darsi berdiri menahan senyum kecil. Pura-pura sibuk membetulkan selendangnya. Di ruang itu, udara terasa panas. Bukan hanya karena cuaca siang. Malamnya, jam dinding sudah menunjuk pukul 9:05. Karno berdiri tegak di samping mobil hitam mengilap, kemejanya rapi, rambut disisir licin, parfum murah meriah yang ia semprotkan terasa terlalu kuat di hidungnya sendiri. Tapi ia ingin tampak pantas. Lampu lobi hotel mewah itu menyilaukan mata, sementara tamu-tamu berdasi dan berpakaian glamor mondar-mandir. Karno agak minder, tapi ia tetap tegak. Tak lama, Bu Rini muncul. Gaun kerja elegan masih melekat di tubuhnya. Blazer dilepas dan digantung di lengannya. Aura wibawa itu masih sama, tegas, cantik, tak tersentuh. "Sudah lama menunggu?" tanya Bu Rini sambil tersenyum tipis. Senyum yang jarang Karno lihat. "Enggak Bu, baru aja," jawab Karno buru-buru. Saat Bu Rini melangkah mendekat, Karno sempat mencuri pandang. Ada sesuatu di wajah sang majikan malam itu. Entah lelah, entah kesepian, tapi jelas berbeda dari biasanya. Begitu pintu mobil dibuka dan Bu Rini duduk di kursi belakang, Karno sempat menelan ludah. Aroma parfum wanita itu menguar, jauh berbeda dari wangi sabun cuci tangan yang tadi siang menempel di kulit Darsi. Mobil pun melaju menembus jalanan malam kota. Hanya suara mesin yang terdengar, hening. Sampai akhirnya Bu Rini berkata pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. "Kadang pulang dari rapat begini, saya suka lupa rasanya ada orang yang benar-benar nungguin di rumah." Karno melirik lawat kaca spion. Jantungnya berdegup tak karuan. Mobil melaju pelan di jalanan malam. Lampu kota berkelebatan seperti bintang yang jatuh beruntun. Karno berusaha fokus ke jalan, tapi matanya sesekali melirik ke spion, menatap Bu Rini yang bersandar dengan tatapan kosong keluar jendela. "Bu," suara Karno ragu, memecah hening. "Capek ya? Dari siang rapat terus?"
Bu Rini menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. Capek badan sih iya, tapi yang paling berat itu capek hati, Karno. Karno menelan ludah, tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Tapi Bu Rini melanjutkan, suaranya lembut, agak berbeda dari biasanya. Kamu masih muda, pasti belum paham rasanya pulang ke rumah sendirian, sepi. Nggak ada yang nanya, capek ya? Atau sekedar nyiapin segelas teh hangat. Karno tercekat, rasanya seperti ada isyarat terselip di balik kata-kata itu. Ia menatap sebentar lewat spion, dan pandangan mereka bertemu sekilas. Degup jantung Karno makin tak karuan. Sampai rumah, Bu Rini berjalan lebih dulu masuk, lalu menoleh ke Karno. Karno, temani saya minum teh sebentar ya. Lagian masih jam 10, saya belum ngantuk. Karno mengangguk, mencoba menahan senyum. Siap, Bu. Namun belum sempat ia bergerak, Darsih muncul dari dapur lengkap dengan senyumnya. Saya bikinin tehnya ya, Bu. Boleh, Dar, tapi bikin yang manis. Saya lagi butuh yang hangat-hangat. Kata Bu Rini, duduk di ruang tamu. Karno ikut duduk, agak kikuk. Pandangan matanya bertemu dengan Darsih yang sesaat menatap penuh arti. Seakan ada rahasia yang hanya mereka berdua tahu dari kamar belakang siang tadi. Suasana jadi serba canggung. Bu Rini menatap Karno, Darsih menatap Karno, dan Karno hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk mengatur nafas. Darsih meletakkan cangkir teh di meja kaca. Senyumnya masih ramah, tapi ada rona gugup yang sulit disembunyikan. Saat ia membungkuk sedikit, kerah bajunya bergeser, memperlihatkan bercak merah kecil di leher. Tatapan Bu Rini otomatis terhenti di situ. Alisnya naik, matanya sempat menyipit tipis, lalu kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Itu kenapa, Dar? Kayak ada bekas gigitan tuh. Tanya Bu Rini dengan nada datar sambil menunjuk samar. Darsih kaget sepersekian detik, lalu tergelak malu. Oh, ini Bu, digigit nyamuk, apa kecoa tadi siang? Jawabnya cepat sambil refleks meraba lehernya sendiri. Sekilas, matanya melirik Karno. Cepat sekali, tapi cukup untuk membuat Karno panas dingin. Karno buru-buru menunduk, pura-pura meniup tehnya yang masih terlalu panas. Jantungnya seolah berdentam sampai ke telinga. Bu Rini hanya mengangguk kecil, lalu menyuruput tehnya. Tapi dalam hatinya, ada tanda tanya yang belum terjawab. Suasana ruang tamu jadi sepi sesaat. Hanya suara sendok kecil beradu dengan cangkir. Bu Rini menyandarkan punggung, menatap Karno lewat uap teh yang mengepul. Karno, ucapnya tiba-tiba, nada suaranya ringan, tapi tatapannya menusuk. Kamu kalau siang tadi sendirian di rumah, biasanya ngapain aja? Karno nyaris tersedak tehnya. Ia buru-buru menaruh cangkir, menunduk dalam-dalam. Iya paling nonton TV, Bu. Hehe, jawabnya kaku. Darsih yang duduk di ujung sofa buru-buru menunduk juga, pura-pura sibuk mengaduk teh, padahal sudah larut. Bu Rini tersenyum samar. Oh begitu, ya baguslah kalau bisa betah di rumah. Rumah ini memang sepi kalau saya nggak ada. Jadi, saya percaya kamu bisa jaga baik-baik. Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada lapisan makna di baliknya. Karno merasa seolah sedang diinterogasi, tapi dengan cara lembut yang tak bisa ia tolak. Pandangan Bu Rini lalu bergeser sebentar ke leher Darsih yang masih menyisakan bercak merah itu, lalu kembali ke Karno. Senyumnya tipis, sulit ditebak. Karno hanya bisa meneguk ludah dan dalam hati berbisik. Ketahuan gak ya? Di tengah obrolan sambil minum teh, Bu Rini tiba-tiba menoleh ke arah Darsih. Senyumnya lembut, tapi matanya agak nakal, seolah lagi ngeliatin tukang parkir yang salah kasih kode. Dar, ucap Bu Rini pelan. Kalau kamu memang kangen sama suami, sama anak di kampung, ya udah, mudik aja. Jangan sampai rasa rindu itu malah kamu lampiaskan ke tempat yang salah. Nanti jadi salah arah, kayak orang nyasar pakai Google Maps offline. Darsih terdiam. Muka merona, tangannya sibuk mainin sendok. Karno yang lagi duduk di sebelah hampir keselek teh panas, buru-buru batuk-batuk. Bu Rini lanjut dengan nada satir yang manis tapi nyelekit. Soalnya ya Dar,
Kalau rindu itu dilampiaskan bukan ke orang yang seharusnya, nanti repot. Bisa jadi drama. Kayak sinetron jam 7, tapi nggak ada sponsor iklannya. Capek tapi nggak ada hasil. Karno nyengir kecut, sementara Darsi menunduk makin dalam. Tapi entah kenapa, di balik wajah menahan malu itu, ada sesuatu yang justru bikin suasana jadi panas dingin. Beberapa minggu kemudian, Karno dipanggil ke kantor DPRD. Bukan untuk urusan besar, cuma sekadar menerima gajinya bulan kedua. Tapi tetap aja deg-degan. Ruang kerja Bu Rini di lantai 2 tampak mewah. Meja kayu jati, kursi kulit hitam, dan aroma parfum elegan yang langsung bikin Karno merasa masuk ke dunia yang berbeda. "Masuk, No." Suara Bu Rini terdengar tenang. Tapi matanya, aduh, seperti ada sesuatu yang mengintai. Karno melangkah pelan. Di meja sudah ada amplop putih rapi. "Itu gaji bulan kedua kamu," kata Bu Rini sambil mendorong amplop itu ke arahnya. Karno mengangguk. "Matur nuwun, Bu." Tangannya gemetar sedikit saat meraih amplop itu. Tapi bukan itu inti pertemuan kali ini. Bu Rini bersandar di kursinya, melepas kacamata baca, lalu menarik napas panjang. "Karno," suaranya lebih pelan, agak serak. "Kamu tahu nggak? Kadang saya iri sama orang-orang biasa. Mereka bisa pulang ke rumah, disambut keluarga, sederhana tapi hangat. Sedangkan saya, ia berhenti sejenak, matanya menerawang. Hidup di rumah besar, tapi dingin, sepi." Karno terdiam, bingung harus jawab apa. Orang lihat saya di sini terhormat, budewan, tapi mereka nggak tahu rasanya jadi saya. Duduk di kursi empuk ini, tapi hati saya kosong. Nada suaranya lirih, tapi justru makin menghantam dada Karno. Ia melihat sisi lain dari wanita yang selama ini dikenal anggun dan tegas. Ada rapuh yang tersembunyi di balik elegannya. Tangan Bu Rini perlahan menyentuh meja, lalu berhenti tepat di depan Karno. Jaraknya tinggal sejengkal. "Kadang, saya cuma butuh ada orang yang mau dengerin. Gak harus ngerti politik, gak harus ngerti ribetnya dunia saya. Cukup mau duduk di sini, nemenin saya, tanpa menghakimi." Karno menelan ludah. Amplop gaji di tangannya terasa berat, bukan lagi sekadar uang tapi juga tanda masuk ke pusaran hidup Bu Rini yang makin dalang. Karno sudah memasukkan amplop ke saku celananya. Ia bersiap pamit, membungkuk sedikit. "Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu." Bu Rini yang semula duduk, tiba-tiba berdiri. Wanita itu berjalan pelan mengitari meja, mendekat. Sepatunya berhak tipis. Suaranya klik-klik di lantai marmer, bikin Karno makin kikuk. Sampai akhirnya jemari Bu Rini yang dingin tapi lembut meraih tangan Karno. Seketika Karno berhenti bernafas. Mereka berhadapan sangat dekat, hanya beberapa jengkal. Cukup untuk saling merasakan hembusan nafas. "Karno," suara Bu Rini rendah, hampir seperti bisikan. "Nanti malam jangan tidur cepat ya. Jam 11, aku mau kamu temani aku." Mata Karno langsung melebar. Hatinya seperti dipukul dari dua arah. Antara rasa bangga seorang pemuda yang dipercaya wanita segagah Bu Rini dan rasa bersalah karena terngiang pesan Biatun sebelum berangkat kerja. "No, ojo neko-neko. Wong kowe kerja non kono golek bangan, tudu golek masalah." Bu Rini melepaskan genggamannya perlahan, seolah tahu Karno sedang kalut. Bibirnya tersenyum samar, tapi sorot matanya jelas penuh maksud. "Jam 11, No. Jangan bikin aku nunggu." Karno hanya bisa menunduk, keluar dari ruangan dengan langkah limbung. Di lorong kantor yang sepi, pikirannya sudah kemana-mana. Amplop gaji di sakunya terasa panas, seperti membawa janji dan dosa sekaligus. Karno masih memegangi ponselnya. Pesan singkat dari Paman Ratno membuat peluh dingin menetes di pelipisnya. "Jam 11, pastikan majikanmu dan pembantunya sudah puas tidur, No. Jangan kunci gerbang dan pintu sampingnya." Tangannya gemetar. Rasanya amplop gaji di sakunya berubah jadi bara api yang membakar nuraninya. "Ya Allah," bisiknya lirih, langkahnya terseok di lorong kantor.
Telinganya masih berdenging, seolah-olah suara Bu Rini barusan bergema ulang. "Jam 11, No. Jangan bikin aku nunggu." Sementara di sisi lain kota, Paman Ratno tengah duduk di warung kopi terminal, menepuk-nepuk meja bersama 3 lelaki berwajah garang. Jam 11 malam ini, pintu rumah itu terbuka. Kita masuk dan selesai. Gelak tawa mereka memecah keheningan malam yang akan datang. Karno terjepit di antara dua dunia. Dunia seorang pemuda yang hampir terjerat cinta terlarang dengan majikannya, dunia kotor keluarganya sendiri yang merencanakan kehancuran rumah tempatnya mencari nafkah. Jantungnya berdetak makin keras. Jam 11 malam bukan lagi waktu biasa. Itu adalah waktu penentuan, waktu di mana cinta, nafsu, dan pengkhianatan bertabrakan jadi satu. Hujan deras malam itu turun tanpa kompromi sejak pukul 8. Angin mengguncang jendela rumah Bu Rini. Gemuruh langit menenggelamkan kota. Bu Rini yang mestinya punya janji dengan Karno mendadak dapat perintah tak bisa ditolak. Telepon dari sekretaris DPRD membuatnya harus segera bergabung dalam rombongan pejabat Pemda untuk meninjau lokasi banjir dan membagi bantuan. Karno sempat mengantar dengan mobil dinas sampai kantor dinas sosial. Tapi setelah itu, ia disuruh pulang saja. "Tidur yang nyenyak, No. Aku mungkin pulang dini hari," kata Bu Rini singkat, tergesa masuk ke bis yang sudah menunggu. Karno melajukan mobil kembali ke rumah besar itu, tapi pikirannya masih penuh gado-gado. Pesan Paman Ratno, janji Bu Rini, semuanya terasa buyar. Sementara itu, jauh di pinggir kota, rumah kontrakan Paman Ratno ikut terendam. Ratno pontang-panting angkat kursi, kasur, dan karung beras, sementara Big Atun tak berhenti ngomel. "Pak Ne, wong lagi susah banjir begini kok kepikiran maling? Kualat kamu nanti." Ratno cuma mendesis, basah kuyup tapi tak bisa membalas istrinya. Malam itu rencana mereka ambiar seketika. Dan ketika jarum jam benar-benar menunjuk angka 11, dunia jadi berbeda. Tak ada langkah Paman Ratno dan begundalnya. Tak ada panggilan dari Bu Rini. Yang ada hanyalah suara ketukan pelan di pintu kamar sopir. Tok, tok, tok. Karno terlonjak. Di luar, hujan masih mengguyur deras, tapi suara itu jelas. Ia buka pintu sedikit, dan di sana berdiri Darsih. Wajahnya redup diterangi lampu lorong. Rambutnya sedikit basah, entah karena gerimis yang masuk dari jendela, atau karena ia barusan mandi. "Karno?" Suara Darsih nyaris tenggelam oleh deras hujan. "Kamu belum tidur kan? Mbak bawa selimut tambahan. Takutnya kamu kedinginan." Karno tercekak. Dadanya berdegup lebih kencang dari hujan di atap. Yang buyar bukan cuma rencana jam 11, tapi juga benteng yang selama ini coba ia tegakkan. Pintu kamar sopir itu akhirnya terbuka sedikit lebih lebar. Karno masih mematung, sementara Darsih menatapnya dengan senyum samar. "Mbah takut kamu kedinginan sendirian," katanya. Suaranya tenggelam oleh hujan deras di luar. "Sekalian, ada yang mau Mbak omongin juga." Karno mengangguk, tak tahu harus jawab apa. Tengahnya spontan menerima selimut yang dibawa Darsih. Jari mereka bersentuhan. Hangatnya seolah jadi lawan bagi udara dingin yang menembus dinding rumah. "Kamu ini aneh," bisik Darsih. Matanya menatap Karno lekat. "Baru sebentar di sini, tapi rumah ini rasanya jadi lebih hidup. Mbak jadi gak kesepian." Detik itu, Karno tak bisa menahan tatapannya. Ada sesuatu yang bergemuruh di dada, antara penasaran, senang, sekaligus salah tingkah. "Mbak, duduk dulu, biar gak berdiri di luar terus," katanya terbatah. Darsih melangkah masuk. Pintu perlahan tertutup dari dalam. Dan setelah itu, hanya suara hujan deras, gemuruh petir yang sesekali menyambar, dan suara ranjang kayu yang berderit pelan, berpadu dengan bisikan samar Darsih, melengkapi malam yang sudah tak bisa dibatalkan lagi. Hujan baru saja reda.
Di dalam kamar sopir, udara masih lembab. Bau tanah basah menyelinap lewat jendela yang setengah terbuka. Darsi terkulai lemah di dada Karno. Napasnya pelan dan teratur. "Terima kasih untuk malam indah ini." Bisiknya lirih, suaranya nyaris kalah oleh detak jantung Karno. "Tapi, maafkan Mbak Noh. Besok, Mbak pamit pulang kampung. Bu Rini sudah izinkan. Mbak sadar, sudah terlalu lama ninggalin suami dan anak. Gak baik terus kayak gini." Karno tercekat, kaget sekaligus kehilangan. "Loh, kenapa harus buru-buru, Mbak?" Darsi tersenyum getir, jemarinya menyusuri lengan Karno pelan. "Karena ada yang lebih pantas buat kamu, Bu Rini." Karno menoleh cepat. "Apa? Bu Rini?" "Iya," jawab Darsi mantap. "Dia sering curhat sama Mbak. Katanya dia jatuh cinta sama kamu. Kagum sama kesederhanaanmu, sama caramu hormat sama dia. Dia wanita, Noh. Meski terlihat tegas, tapi hatinya rapuh. Kamu udah bikin dia bahagia dengan hal kecil yang mungkin kamu gak sadar." Deg-deg, ser. Karno serasa disambar petir. Antara tak percaya dan terlalu bahagia, karena jauh di lubuk hati, ia pun sudah lama menyimpan rasa itu. Namun gengsi dan rendah diri membuatnya diam. Apalah aku, cuma pemuda miskin, sopir, dengan masa lalu kelam. Karno masih tenggelam dalam bimbang. Ketika, kriet, suara engsel pintu berderit. Suara langkah bersepatu high heels terdengar pelan mendekat. Lalu, suara perempuan yang amat dikenalnya terdengar di balik pintu. "Karno, kamu udah tidur?" Dek, jantung Karno nyaris copot. Itu suara Bu Rini. Darsi spontan menegang, buru-buru merapikan diri. Dari luar, terdengar suara Bu Rini lagi. Kali ini lebih jelas. "Aku pulang naik taksi. Ponselmu nggak aktif, jadi aku nggak bisa nyuruh kamu jemput. Boleh aku masuk sebentar?" Pintu kamar akhirnya terbuka. Bu Rini berdiri di ambang. Tubuhnya masih dibalut blazer setengah basah oleh sisa hujan. Rambutnya sedikit berantakan, tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. Bukan amarah, bukan curiga, justru senyum yang menenangkan. "Wah, ternyata rame ya di sini," ucapnya melirik Karno dan Darsi bergantian. Nada suaranya ringan, tapi ada sesuatu yang membuat dada Karno makin sesak. Karno refleks berdiri, salah tingkah. "Bu, maaf." "Tenang, No. Aku cuma mau numpang ngobrol sebentar. Habis perjalanan panjang, capek kalau langsung tidur sendirian." Bu Rini berjalan masuk, duduk di kursi dekat ranjang sopir. Ia menatap keduanya bergantian, lalu terkekeh. "Kalian ini lucu." Suasana hening sesaat. Lalu, dengan keberanian yang entah datang dari mana, Karno menatap Bu Rini lekat-lekat. "Bu, saya juga cinta sama Ibu." Darsi tersenyum kecut, tapi ia justru menepuk lengan Karno, seolah mendukung. Mata Bu Rini berkilat. Ada kelegaan, ada pula kegelisahan. Bibirnya terbuka, suaranya pelan tapi jelas. "Maaf, No, aku nggak bisa." Karno tersentak. "Kenapa, Bu? Bukannya Ibu juga bilang cinta?" Bu Rini menarik napas panjang, lalu tersenyum, kali ini lebih tulus. "Iya, aku cinta. Aku nggak bisa nolak kamu. Nggak mungkin. Tapi kalau kita terusin gini, salah arah, No. Kamu masih muda. Aku wanita yang udah lama menjanda. Aku nggak mau hubungan ini cuma jadi cerita sesaat." Karno menelan ludah, jantungnya hampir copot menunggu lanjutan kata-katanya. "Aku mau, tapi dengan satu syarat." Suara Bu Rini makin dalam. "Kamu harus nikahin aku dulu. Biar semuanya sah, halal, nggak ada rasa bersalah. Kalau udah resmi, justru semuanya lebih nikmat, lebih tenang, lebih toiban." Ia terkekeh kecil, wajahnya merah. Darsi sampai menunduk menahan senyum. Sementara Karno tercekat antara bahagia, kaget, dan tak percaya. Dan begitulah, sebulan setelah malam hujan dan rahasia itu, Karno akhirnya benar-benar menjadi bagian dari hidup Bu Rini.
Mereka menikah tanpa peduli perbedaan usia, kasta, atau masa lalu. Sebab pada akhirnya, cinta yang jujur selalu menemukan jalannya. Darcy yang sempat pulang kampung dengan berat hati kembali lagi ke rumah itu. Kali ini bersama Darto suaminya dan 2 anak mereka. Kehangatan baru tercipta. Rumah besar yang dulu sunyi kini penuh tawa dan kehidupan. Sedangkan Paman Ratno dan Big Aton tak disangka kebahagiaan juga datang untuk mereka. Berkat tangan dingin Bu Rini, mereka dapat menempati rusun bantuan pemerintah. Ratno bahkan terbebas dari dunia preman terminal. Modal usaha yang ia terima membuatnya bisa membuka bengkel kecil. Hidupnya pelan-pelan berubah, tak lagi keras dan penuh caci maki. Rumah Bu Rini kini jadi semacam persinggahan takdir. Tempat di mana kesepian berubah jadi cinta, masa lalu kelam berubah jadi harapan, dan yang tak mungkin akhirnya menemukan jalannya. Karno, yang dulu cuma pemuda lugu dengan masa lalu gelap, kini berdiri di samping wanita yang dicintainya. Sah, halal, dan penuh rasa syukur. Karena memang, cinta tak peduli beda usia, latar atau cerita hidup akan selalu menemukan cara untuk jadi rumah.